ada semat Dimas. Jibril Hmm. Alhamdulillahi alaina amma bi ni'mati imanul Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Puji dan syukur tak henti-henti dan putus-putusnya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada maghrib hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tak kalah pentingnya, nikmat iman dan nikmat Islam yang masih ada dalam dada dan hati adik-adik sekalian. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Insya Allah kita yang mampu sebagai umat beliau mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Tema inilah yang akan saya sampaikan mengisi kultum ba'da maghrib kita malam hari ini, menggapai syafaat Rasulullah SAW. Jemaah salat maghrib kan jamaah Allah. Sebagai orang yang mengaku diri beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah pasti kita akan mengimani hari kiamat yang pasti akan datang, walaupun kita tidak tahu kapan datangnya. Seluruh manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Taala semasa hidup di dunia. Semua kebaikan atau keburukan akan ditambahkan Allah Taala di hadapan dunia dan manusia. Hari kiamat adalah kehidupan akhirat yang satu harinya sama dengan 50.000 tahun lamanya. Di sana tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, semua tempat terbuka. Di sana juga tidak ada pakaian yang menutupi badan. Hari tersebut hari yang sangat dasar. Manusia akan memiliki kesulitan yang besar yang tidak mampu dihilangkan selain meminta pertolongan kepada Allah Taala melalui syafaat. Akhirnya orang-orang saat itu mendapatkan ilham meminta syafaat kepada para nabi. Nabi yang pertama ditemui adalah Nabi Adam alaihissalam. Mereka menemui Nabi Adam meminta syafaat untuk menghilangkan kesulitan mereka saat itu. Allah Taala berfirman dalam surat Al-Toha ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yattabi'una da'iya ijlahu wa wasada wa aswatu lirahmati fala tamha illa sa. Yang artinya pada hari itu manusia mengikuti penyeru dengan tidak berbelok-belok dan merendahlah semua suara kepada Rob yang Maha Pemurah. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Quran surat Al-Toha ayat 108. Kemudian orang-orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan mengatakan, As-saqwa laqwa ila rabbika. Mohonkanlah kami syafaat dari Tuhan. Nabi Adam alaihissalam menjawab, sungguh hari ini Rabbku sangat berduka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh dia melarangku akan suatu pohon, tetapi saya berbuat maksiat. Itulah dosa dan kesalahan yang fatal dari diriku. Saya mengingkari dua kali lalu memakannya, sehingga saya terusir dari surga. Jadi, jadilah diriku, pergilah. Lalu mereka berkata, wahai engkaulah Rasul pertama di muka bumi ini. Allah SWT telah menunjuk dirimu hamba yang banyak bersyukur. Bukankah engkau mengetahui apa yang sedang kita alami sekarang? Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada untuk kami. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh saya mempunyai suatu doa mustajab yang telah saya gunakan untuk mendoakan kebinasaan kepada kamu, dan aku telah memiliki dosa di mana
aku sendiri tidak bisa membimbing putraku untuk mengikuti ajaran agama Allah. Putra beliau yang tidak ikut beriman yang bernama Kan'an. Sebagai informasi, putra Nabi Nuh ada 4. Yang pertama Kan'an yang murtad atau tidak ikut beriman dengan kafir. Yang kedua Sam, yang ketiga Jais, dan yang keempat Han. Akhirnya Nabi Nuh SAW dia berkata, saya tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kalian. Karena itu, jauhilah dariku. Pergilah kepada Nabi yang lain. Pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan hal yang sama, yaitu memohonkan syafaat kepada Allah Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, aku tidak mempunyai wewenang untuk itu. Pergilah kalian kepada Musa alaihissalam, karena dia pernah diajak bicara oleh Allah di Bukit Sur. Maka manusia-manusia tadi datang pada Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, hai Musa, tolong berikanlah syafaat untuk kami. Tapi Nabi Musa menjawab, aku tidak mempunyai wewenang untuk itu. Tapi pergilah kalian kepada Isa, sebab Isa adalah ruhnya Allah dan kalimatnya adalah suatu mukjizat di mana dia bisa menghidupkan orang mati atas kuasa Allah dan masih banyak bisa berbicara seperti orang dewasa. Manusia tadi datang kepada Nabi Isa AS dan mengatakan hal yang sama. Nabi Isa AS menjawab, aku tidak mempunyai wewenang untuk itu. Tapi pergilah kalian kepada Muhammad. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengizin kepada Allah Taala dengan bersujud. Dan Allah Taala berfirman, ya Muhammad, urfa'u ro'al saga, wa qul yus'a akalaka, wa syal nafta, wa spa' wa'asa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Permintaanmu akan didengar. Mintalah kau akan diberi. Berilah syafaatmu akan diperkenankan. Maka dikatakanlah, pergilah kamu Muhammad dan keluarkanlah dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya terdapat sebutir keimanan seberat biji sawi. Lalu Rasulullah SAW pergi dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian beliau memanjatkan pujian dan bersujud. Rasulullah SAW melakukan hal itu sampai 3 kali. Semua dilakukan demi kecintaan kepada umatnya. Kemudian Allah Taala memerintahkan Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan meminta doa. Lalu Rasulullah SAW memulai yang mulia berkata, ya Rabbi tajari faliman qala la ilaha illallah wa yakullah wa izali wa jalali wa kibri bali wa jaman la akhira wajati min man qala la ilaha illallah. Wahai Rabbi, izinkanlah aku memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah berfirman, demi keagunganku dan kebesaranku, sungguh aku akan keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Meski beliau sudah dijamin masuk surga, tapi beliau selalu ingat kepada umatnya dan memohon kepada umatnya agar diberikan syafaat di hari kiamat. Setiap Muslim mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW, karena pada hari kiamat nanti tidak ada yang menolong seorang hamba kecuali atas izin Allah SWT. Dan juga amal-amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba serta syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Itulah yang akan menolong para manusia di hari kiamat nanti. Untuk itu, sungguh merugi kita yang mengaku sebagai umat Muhammad namun tidak mendapatkan syafaat dari beliau. Pada Rasulullah SAW diberikan doa yang istimewa dari Allah SWT.
terkhusus di hari akhirat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabi da'watu yad'u biha wa uridu an aqali da'wati sab'atahu li ummati bil akhirati." Setiap nabi memiliki doa mustajab yang digunakan untuk berdoa dengannya. Aku ingin menyimpan doaku agar sebagai syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Tidak diragukan lagi untuk mendapatkan syafaat dari beliau, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan sebagai umat-umat beliau. Yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT. Tidak diragukan lagi bahwa kemurnian ibadah sebagai penyebab yang paling besar untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Rasulullah SAW menjawab, "Asyhadu nafsi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisha min qalbihi aw nafsi." Yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya. Ikhtiar yang kedua untuk mendapatkan syafaat, membaca Al-Quran. Abi Umamah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya." Hadis ini memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat, ternyata Al-Quran dibaca semasa hidupnya akan memberikan syafaat juga di akhirat nanti. Kemudian ikhtiar ketiga, menunaikan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya berkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Sedangkan Al-Quran berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya berkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun akan memberi syafaat di hari kiamat nanti. Ikhtiar yang keempat, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Aula nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat kepada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhtiar yang kelima, memperbanyak sujud. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudhu. Beliau kemudian berkata padaku, 'Mintalah.' Aku berkata, 'Aku minta untuk dapat menemanimu di surga.' Kemudian beliau berkata, 'Atau selain itu?' Lalu Rabi'ah berkata, 'Itu saja.' Dan Rasulullah SAW bersabda, 'Tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud.' Maksud bersujud di sini adalah menjaga kualitas sholat dengan melaksanakan sholat lima waktu dan menambah kualitas sholat dengan ibadah sholat sunnah. Dengan demikian, jika kita menjaga kualitas dan kuantitas ibadah sholat, akan menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi 5 faktor tadi, hal yang akan atau harus kita laksanakan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, karena hanya beliau yang bisa menolong kita di hari kiamat nanti.